Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menuju Indonesia yang dicita-citakan. Cita-cita itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat Indonesia harus bekerja keras dan saling bekerja sama, seperti halnya telah dicontohkan oleh para pahlawan bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah merupakan suatu kewajiban untuk meneruskan perjuangan itu. Tentu saja, bentuk perjuangan itu harus disesuaikan dengan keadaan zaman dan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas, kita berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil nyata dari perjuangan serta cita-cita bangsa Indonesia. Peristiwa ini yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan tidak terjadi begitu saja dalam tempo sekejap, melainkan merupakan sebuah perjuangan yang panjang, perjuangan untuk mewujudkan suatu kemerdekaan begitu berliku-liku. Mulai dari pahlawan terhadap kolonial Belanda sampai menyerahnya Jepang terhadap sekutu, sehingga terciptanya situasi yang matang dan memungkinkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terwujudnya kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh para perjuangan bangsa Indonesia seperti berikut. Yang pertama, Bung Tomo. Pada tahun 1920 sampai 1981. Sutomo, atau lebih dikenal sebagai Bung Tomo, tidak lepas dari pertumpahan berdarah di Surabaya 10 November 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Perjuangan arek-arek Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan ini tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pahlawan pejuang kemerdekaan ini yang memegang komando dalam melawan kembali tentara Netherlands India Civil Administratie atau biasa disebut dengan NICA. Bung Tomo juga memiliki semboyan khas untuk membakar semangat masyarakat yang berbunyi merdeka atau mati. Peran Bung Tomo merupakan salah satu sosok yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Bung Tomo mampu membakar dan membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah. Jasa Bung Tomo memiliki jasa besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Bung Tomo melalui pidatonya berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Yang kedua, Sultan Syahrir. Pada tahun 1909 sampai 1966, mantan Perdana Menteri Indonesia ini juga tidak luput dari torehan perjuangan Republik Indonesia. Sultan Syahrir merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai orang yang mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir turut membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Peran melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita yang berasal dari stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Kemudian ia bersama dengan rekan-rekannya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jasa
Sultan Syahrir merupakan tokoh nasional Indonesia yang memiliki peran vital dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia berupaya mendapatkan pengakuan kedaulatan, Syahrir melakukan diplomasi ke dunia internasional agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Tiga, Tan Malaka. Jasa Tan Malaka menciptakan nama Republik Indonesia pada buku Nir di Republik Indonesia atau menuju Republik Indonesia di tahun 1925. Konon buku ini yang menjadi inspirasi Soekarno dan para pejuang lainnya untuk melakukan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Peran Tan Malaka. Peranan Tan Malaka dalam mendorong para pemuda yang bekerja di bawah tanah masa pendudukan Jepang agar mencetuskan revolusi yang tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Tan Malaka terbunuh di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. 4. Muhammad Hatta. Jasa Muhammad Hatta yaitu bersama Insinyur Soekarno mendatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Peran Muhammad Hatta yaitu tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan proklamator, pelopor kooperasi, dan seorang wakil presiden pertama Republik Indonesia. 5. Insinyur Soekarno. Jasa Insinyur Soekarno yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, melawan kolonialisme dan imperialisme, merumuskan naskah proklamasi, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peran Insinyur Soekarno adalah ia bahkan dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia pertama dan dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia bersama Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, didampingi oleh Muhammad Hatta, Soekarno membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan melaksanakan proklamasi. 6. Sudirman, tahun 1916 sampai 1950. Peran memimpin peta, memimpin pertemuan Ambarawa, melakukan peran gerilya. Jasa berhasil melucuti senjata Jepang dalam jumlah yang sangat besar di Banyumas tanpa pertumpahan darah, berhasil mengkoordinir penyerangan terhadap sekutu sehingga musuh meninggalkan Ambarawa. 10. Ki Hajar Dewantara. Peran Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan kemerdekaan salah satunya adalah mendirikan sekolah taman siswa pada tahun 1922. Padahal di masa itu, pemerintahan kolonial Belanda telah mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan barat. Jasa Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Perguruan Taman Siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan supaya mereka mencintai bangsa dan tanah air, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. 11. Hasyim Asy'ari. Peran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ki Haji Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwa resolusi jihad ini dikeluarkan sebagai respon atas rencana kedatangan tentara Belanda yang bermaksud merebut kemerdekaan Indonesia. Jasa pada masa penjajahan Belanda, Ki Haji Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah serta fatwa haram pergi haji apabila naik kapal milik Belanda. 12. Abdul Haris Nasution. Peran
Abdul Haris Nasution memiliki peran yang besar dalam militer. Ia merupakan penggagas perang gerilya. Hal ini berawal dari saat ia memimpin divisi Siliwangi. Ia mengetahui bahwa rakyat mendukung Tentara Nasional Indonesia. Ia kemudian menggagas taktik perang gerilya atau perang guerrilla warfare yang diartikan sebagai perang rakyat. 13. Adam Malik. Peran Adam Malik salah satu aktivis pemuda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 15 Agustus 1945 dan mendesak Dwi Tunggal untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jasa. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya melawan pemerintahan Jepang dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945 bersama Soekarni, Chairul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 14. Dewi Sartika. Peran Raden Dewi Sartika memiliki gagasan untuk membantu memperjuangkan pendidikan bagi perempuan dengan mendirikan sekolah khusus perempuan untuk semua kalangan. Cut Nyak De Hien 1848 sampai 1908. Peran Cut Nyak De Hien lalu memimpin pahlawan-pahlawan Belanda di daerah pedalaman Maulabo bersama pasukan kecilnya, mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak De Hien semakin tua. Jasa. Perjuangan Cut Nyak De Hien melawan Belanda dan mengusir pemerintahan kolonial Belanda dari tanah Rencong begitu gigih dan tak kenal menyerah. Perjuangan Cut Nyak De Hien semakin membuat pemerintahan kolonial Belanda kewalahan menghadapinya. Raden Ajeng Kartini 1879 sampai 1904. Raden Ajeng Kartini adalah satu pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang yang telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan. Latar belakangnya sebagai priai atau bangsawan, Jawa tidak membuatnya tunduk pada aturan yang dinilai konservatif. Kartini yang gigih mendirikan sekolah wanita dengan nama Yayasan Kartini di pada 1912. Selain itu, pemikiran progresif Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menggambarkan inti perjuangan kaum wanita untuk merdeka. Jasa Raden Ajeng Kartini dikenang mampu melahirkan pemikiran-pemikiran perjuangan emansipasi perempuan Indonesia di tengah kuatnya kekangan adat pada masa pemerintahan Belanda. Peran menggerakkan emansipasi wanita melalui tulisannya. Itulah tadi materi yang bisa kami paparkan, yaitu jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.